Nah, selamat hari Minggu adik-adik. Jumpa lagi pada sore hari ini. Nah, ayo tetap semangat. Nah, hari ini kita akan mulai ibadah kita pada sore hari ini. Kita menyambut dengan KC72. Kanak-kanak datang kepadaku. Ayo semangat. 1, 2, 3 kita mulai. Nah, adik-adik, kita tetap semangat ya. Kita akan berdoa menghadap Tuhan. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih atas kasih-Mu kepada kami pada sore hari ini. Tuhan memberi kesempatan kepada anak-anak klien kami untuk mengikuti ibadah pada sore hari ini. Tuhan, tenangkan hati anak-anak klien kami, hadirkan dalam hatinya untuk tertib, untuk tetap beribadah dan mendengarkan firman Tuhan yang akan disampaikan oleh Bunda Sri. Tuhan Yesus, berkati juga Bunda Sri ya Tuhan, dalam menyampaikan firman-Mu, bercerita kepada anak-anak kami. Biarlah apa yang disampaikan oleh Bunda Sri dapat berkenan kepada anak-anak, terlebih berkenan di hadapan Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, kami sudah berdoa. Amin. Nah, sebelum kita mendengarkan cerita dari Bunda Sri, kita akan bernyanyi lagi. Yesus menginginkan daku. Yesus menginginkan daku bersinar baginya, dimanapun ku berada, ku menyenangkannya. Bersinar, bersinar, itu kita akan silakan Bunda Sri untuk bercerita kepada anak-anak lain kami. Tetap semangat ya adik-adik. Bunda Sri dipersilahkan.
Terima kasih Bunda Lena atas waktu dan kesempatan yang diberikan untuk saya. Nah, adik-adik sudah siap untuk mendengarkan firman Tuhan? Nah, sebelum kita membaca dan merenungkan firman Tuhan, mari kita berdoa, kita minta bimbingan kepada Tuhan. Lipat tangan dan tutup mata, mari kita berdoa. Tuhan Bapa kami yang di sorga, kami bersyukur dan berterima kasih Bapa. Seminggu lamanya Tuhan telah menjaga, melindungi, melawat kami. Tuhan memberikan kesehatan umur panjang kepada kami sampai saat ini. Sehingga pada saat ini Tuhan kami diizinkan untuk beribadah, memuji dan memuliakan nama Tuhan. Terlebih pada saat ini kami rindu untuk belajar kebenaran firman-Mu Tuhan. Berkati hamba-Mu yang menyampaikan firman-Mu, Tuhan berikan roh hikmat kepada hamba-Mu, sehingga hamba-Mu bisa berkata-kata seturut dengan kehendak-Mu. Berkati pula adik-adik layan yang ambil bagian ibadah Tuhan, berikan roh hikmat kepada mereka, sehingga mereka bisa mendengar, menyimak, dan dapat melakukan di dalam kehidupan mereka hari lepas hari. Ampuni segala dosa dan kesalahan kami Bapa, sehingga kami layak untuk belajar firman-Mu. Berfirmanlah ya Tuhan, karena kami siap untuk mendengar firman-Mu. Hanya di dalam Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Adik-adik, saat ini Bunda undang untuk bangkit berdiri ya, karena kita mau membaca firman Tuhan. Ayo kita bangkit berdiri, kita membaca secara bersama-sama. Pembacaan firman Tuhan pada saat ini terdapat di kitab 1 Korintus pasal 1 ayatnya yang ke-10 sampai 17. Bunda ulangi lagi ya. 1 Korintus pasal 1 ayatnya yang ke-10 sampai 17. Dengan perikop perpecahan dalam jemaat. Tetapi aku menasehatkan kamu saudara-saudara demi nama Tuhan kita Yesus Kristus, supaya kamu setia sekata, jangan ada perpecahan di antara kamu. Tetapi sebaliknya, supaya kamu erat bersatu dan sehati sepikir. Sebab, saudara-saudaraku, aku telah diberitahukan oleh orang-orang dari keluarga Chloe tentang kamu, bahwa ada perselisihan antara kamu. Yang aku maksudkan ialah bahwa kamu masing-masing berkata, aku dari golongan Paulus, atau aku dari golongan Apolos, atau aku dari golongan Kefas, atau aku dari golongan Kristus. Adakah Kristus terbagi-bagi? Adakah Paulus disalibkan karena kamu? Atau adakah kamu dibaptis dalam nama Paulus? Aku mengucap syukur bahwa tidak ada seorang pun juga di antara kamu yang aku baptis selain Krispus dan Gaius. Sehingga tidak ada orang yang dapat mengatakan bahwa kamu dibaptis dalam namaku. Juga keluarga Stefanus, aku yang membaptisnya. Kecuali mereka, aku tidak tahu. Entahkah ada lagi orang yang aku baptis? Sebab Kristus mengutus aku bukan untuk membaptis, tetapi untuk memberitakan Injil. Bukan dengan hikmat. Demikianlah firman Tuhan. Adik-adik, silakan duduk kembali. Adik-adik yang dikasihi dalam Tuhan Yesus, tema pada bacaan kita saat ini diberi judul Erat Bersatu Sehati Sepikir. Adik-adik, sebelumnya Bunda mau bertanya, adakah di antara kalian yang pernah berkelahi dengan kakak atau adik atau teman, baik teman sekolah atau teman bermain? Siapa di sini yang pernah berkelahi? Wah, ya, tentunya semua anak-anak pernah berkelahi. Tapi kalau kita berkelahi tidak boleh berlarut-larut atau sakit hati ya. Harus cepat kita selesaikan. Adik-adik,
ketika adik-adik bertengkar atau berkelahi dengan kakak, adik, atau teman-teman, gimana perasaan adik di situ? Adik-adik merasa bersalah? Adik-adik merasa benar? Atau adik-adik merasa paling baik di antara mereka? Ada yang menjawab dia merasa benar, ada yang menjawab dia merasa bersalah. Nah, adik-adik, kita sebagai manusia pasti ada perselisihan, ada pertengkaran. Tapi ketika kita berkelahi, gimana perasaan kita? Pastinya tidak nyaman, tidak enak kan? Pastinya tidak ada damai sejahtera. Di situ akan timbul kegelisahan, emosi, tidak ada damai sejahtera. Jadinya hanya cuma marah. Adik-adik yang Tuhan Yesus, sebagai anak-anak Tuhan, kita diajarkan untuk hidup saling mengasihi, saling menyayangi. Jadi kalau kita berkelahi atau bertengkar itu tidak dibenarkan ya, itu tidak boleh. Kita harus saling menghargai, saling menolong, saling menopang, mendukung satu sama lain. Baik di dalam rumah, bersama kakak, adik, maupun bersama teman-teman sepermainan, teman-teman di sekolah, ataupun teman-teman ibadah IHMP. Nah, adik-adik yang dikasih dalam Tuhan Yesus, pembacaan firman saat ini yang terdapat di Injil 1 Korintus pasal 1 ayat 10 sampai 17. Di sini Rasul Paulus menasehatkan kepada jemaatnya di Korintus agar mereka bersatu, jangan saling menyombongkan atau membenarkan dirinya lebih baik daripada yang lain atau lebih pintar. Rasul Paulus menginginkan agar jemaat di Korintus bisa bersatu, saling menjaga satu sama lain, saling menghargai, dan saling mendukung. Adik-adik, kakak mau tanya, sikap sombong itu baik atau tidak ya? Menurut adik-adik bagaimana? Ada yang bisa membantu? Ada yang bisa menjawab? Kira-kira baik enggak? Iya, betul. Sikap sombong itu tidak baik, terlebih untuk berteman. Itu yang pertama. Yang kedua, terlebih-lebih di dalam persekutuan. Kalau kita di dalam persekutuan atau di dalam berteman, sikap sombong yang ada pada diri kita, maka kita akan terjadi keributan. Karena apa? Karena dia merasa dirinya paling benar, paling baik, paling hebat. Jadi dia menganggap remeh orang lain. Adik-adik, di sini Bapak Paulus sebagai Rasul Yesus, ia menegur orang-orang di Korintus supaya menjauhkan sikap dari kesombongan, yaitu kesombongan terhadap sesama dan yang seiman. Karena kesombongan itu dapat mempecah belah persekutuan, baik persekutuan dalam lingkungan, terlebih persekutuan dalam gereja. Adik-adik, pada waktu itu memang banyak orang yang mengabarkan Injil, terlebih di daerah Korintus. Di antaranya yaitu Injil yang disebarkan melalui Paulus, Apolos, Kefas. Dari disitulah orang-orang yang suka dengan Paulus, dia menamakan bahwa dia adalah golongan Paulus yang terbaik. Yang suka dengan Apolos, dia menyuarakan bahwa golongan Apoloslah yang terbaik. Yang suka dengan golongan Kefas, maka dia bilang golongan Kefaslah yang terbaik. Karena mereka merasa yang terbaik, itulah yang jadi kesombongan di jemaat Korintus. Akhirnya apa yang terjadi adik-adik? Akhirnya terjadi perpecahan, perselisihan. Untuk itu, Paulus menasehatkan kepada mereka agar mereka tetap bersatu
yaitu di dalam satu kesatuan, di dalam persekutuan Tuhan Yesus. Adik-adik, kakak mau tanya, apa ya akibatnya kalau kita bersikap sombong dan dalam memilih teman? Tentunya, pastinya kita memiliki teman sedikit. Itu yang pertama. Yang kedua, tidak ada damai sejahtera. Pasti terjadi keributan terus. Nah, adik-adik, melalui firman Tuhan hari ini, kita mendengarkan nasihat Rasul Paulus untuk menjaga persekutuan kita sebagai persekutuan pelayanan anak dengan tidak sombong supaya kita jangan terpecah. Untuk itu, mari kita bersatu seperti gambar ini. Nah, ini contohnya. Sebagai anak-anak PA, kita harus bersatu, bernyanyi bersama, berdoa bersama, penuh semangat dan sukacita. Adik-adik bisa meniru sikap seperti ini, yaitu sikap bersatu. Dari gambar ini adik-adik, kita bisa menjaga kebersamaan sebagai anak-anak Tuhan Yesus yang saling mendoakan, saling menolong, saling bekerja sama, supaya kita bisa berteman bersama sebagai anak-anak yang dikasihi Tuhan, supaya kita bersatu padu untuk hormat kemuliaan Tuhan. Demikian firman Tuhan. Amin. Adik-adik, tiba saatnya kita akan mengumpulkan persembahan. Nah, dari kecil kita belajar untuk bersyukur kepada Tuhan. Nah, sambil kita menjalankan persembahan, mengumpulkan persembahan di rumah masing-masing, nah kita bernyanyi bersyukur kepada Tuhan. Adik-adik, mari kita berdoa untuk persembahan kita. Lipat tangan, tutup mata, kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, kami bersyukur dan berterima kasih atas berkat-berkat Tuhan yang luar biasa yang Tuhan nyatakan dan berikan kepada kami, kepada adik-adik layan, kepada orang tua kami. Tuhan senantiasa mencukupkan segala kebutuhan kami. Tuhan telah menolong hidup kami. Pada saat ini pula Tuhan, sebagai ungkapan terima kasih kami kepada Tuhan karena anugerah, kasih, karunia, berkat, rahmat yang Tuhan berikan kepada kami ingin memberikan persembahan syukur kami Tuhan. Kiranya Tuhan terimalah persembahan syukur ini agar berguna untuk hormat kemuliaan bagi-Mu Bapa. Tuhan Yesus, pada saat ini pula kami berdoa Tuhan untuk adik-adik layan kami sekalian. Tuhan berkati dan lindungi, Tuhan berkati pertumbuhan mereka, Tuhan berkati pendidikan mereka, Tuhan berkati pergaulan mereka. Berikan keselamatan, kesehatan, umur panjang kepada adik-adik kami sekalian Tuhan. Berkati pula orang tua mereka masing-masing Bapa. Tuhan berikan roh hikmat, kemampuan pada orang-orang tua mereka Tuhan, agar mereka bisa menjaga, merawat, mendidik adik-adik kami dengan penuh kesabaran dan dari hikmat-Mu Tuhan. Kami juga berdoa Tuhan khususnya untuk bunda-bunda layan dan kakak-kakak layan PA Tuhan. Berkati kami sekalian Tuhan, agar kami senantiasa taat di dalam pelayanan, di dalam melayani Tuhan. Ketuk pintu hati kami masing-masing Tuhan, agar kami senantiasa melayani Tuhan dengan penuh sukacita dan damai sejahtera Tuhan. Tuhan Yesus, kami juga berdoa Tuhan untuk gereja kami GPIB Hebron Tuhan. Tuhan berkati setiap persekutuan yang kami lakukan.
baik ibadah jemaat, ibadah keluarga, ibadah pelkat. Tuhan senantiasa menyertai dan memberkati. Tuhan berkati pelayanannya, Tuhan berkati pendeta Novita, Tuhan berkati majelis, Tuhan berkati pelayan-pelayan pelkat. Tuhan senantiasa menolong mereka. Tuhan berikan roh hikmat kesehatan kepada mereka Tuhan, sehingga mereka bisa menyampaikan berita kebenaran firman-Mu kepada anak-anak-Mu Tuhan. Tuhan Yesus, kami juga berdoa Tuhan, khususnya untuk kota kami Samarinda Tuhan. Tuhan berkati kota kami Samarinda Tuhan. Tuhan berkati pemerintahan kami Tuhan, yang sampai saat ini masih memerangi COVID-19. Kami bersyukur Tuhan karena kasih dan pertolongan-Mu Tuhan, sehingga COVID ini semakin hari semakin berkurang Tuhan. Itu semua karena campur tangan Tuhan yang terlibat di dalam pemerintahan kami, sehingga mereka bisa mengatasi COVID ini Tuhan. Kami mohon padamu Tuhan, berikan keamanan, kedamaian di bangsa dan negara kami, terlebih di kota Samarinda Tuhan. Jauhkanlah dari bencana, musibah, apapun Tuhan, sehingga keamanan, kedamaian boleh kami rasakan Tuhan. Kami serahkan doa ini ke tangan pengasihan-Mu. Hanya di dalam Tuhan Yesus kami berdoa, dan kami ingin mengucapkan doa Bapa kami secara bersama-sama. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam cobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Nah, adik-adik, demikian ibadah kita pada sore hari ini. Nah, tetap semangat adik-adik ya. Sampai jumpa di minggu depan. Nah, dadah. Jangan lupa pakai masker.